Ivana menggigit bibirnya memandang Randy yang sedang meletakkan kartu black cardnya di meja kasir. Dejavu menyeruak dalam benaknya. Kejadian serupa beberapa bulan yang lalu kembali terulang. Seolah waktu membeku di momen yang sama, Ivana kembali teringat dengan ucapannya saat berada di lorong perlengkapan anak-anak. Dengan percaya diri penuh, dia telah berujar pada Randy bahwa kali ini akan membayar barang belanjaannya sendiri. Namun keadaan saat ini sangat bertolak belakang dengan ucapannya, dan ini sangat memalukan bagi Ivana. Mata gadis itu tak bisa lepas dari tangan kasir yang kini sedang menggesek black card milik Randy, sementara kartu debitnya sendiri tak berdaya di dalam genggamannya. Setelah barang-barangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, dia melangkah menjauh dari meja kasir, memberinya ruang untuk Randy membayar barang belanjaan milik pria itu. Kalau sebelumnya dia pernah meninggalkan Randy begitu saja ke tempat parkir, hari ini gadis itu memilih untuk menunggu pria itu. Matanya tertuju pada Randy, menyaksikan bagaimana pria itu dengan tenang memindahkan setiap barang belanjanya ke atas meja kasir. Usai melakukan pembayaran, Randy menghampiri Ivana dan langsung mengangkat barang belanjaan milik gadis itu. "Yuk kita ke mobil, Pak, biar saya saja yang membawanya." Ivana ingin meraih 2 kantong plastik besar dari tangan Randy. "Ini berat loh, Van, biar saya saja," tolak Randy dengan melangkah lebih cepat dari gadis itu. Ivana kembali tertegun, melangkah dengan tatapan kosong, mengiringi langkah Randy di sepanjang perjalanan menuju mobil. Randy tak membahas apapun mengenai masalah di meja kasir itu, namun Ivana merasa tidak enak jika tidak membahasnya karena dia kembali berhutang pada pria itu. Sesampainya di mobil, Randy meletakkan 2 kantong belanja milik Ivana dengan hati-hati. Pria itu kemudian menatap Ivana sambil menyunggingkan senyum. Ivana membalas dengan senyuman kaku. "Pak Randy, saya pasti akan menggantinya nanti kalau kartu debit saya sudah diganti yang baru." Randy menggeleng pelan. "Tidak perlu, Van, saya ikhlas kok membayarnya." Ivana menggeleng lebih tegas. "Enggak, kali ini saya tidak mau berhutang lagi, Pak." Mata Randy sedikit menyipit, tapi nada suaranya tetap tenang. "Ya sudah, kalau kamu memaksa, saya akan menerimanya. Tapi bukan dalam bentuk uang." Kerutan di dahi Ivana semakin dalam. Pertanyaannya pelan namun menggantung penutannya. "Lantas, saya membayarnya dengan apa, Pak?" "Dengan menemani saya," saut Randy. "Hah?" Ivana terkejut mendengar ucapan Randy. Pikiran gadis itu langsung menjurus pada sesuatu yang tak pantas. Melihat reaksi Ivana, Randy buru-buru menjelaskan, "Bukan itu maksud saya, menemani saya makan. Kamu traktir saya dengan uang itu." "Berdua?" tanyanya dengan sedikit ragu. "Iya, kalau membawa banyak orang, nanti uang itu tidak cukup untuk membayar biaya makan di restoran," saut Randy sambil menahan tawa dalam hati. "Kapan, Pak? Setelah kartu debit kamu bisa digunakan. Saya siap kapan saja." Weekend saja ya, Pak. Di hari kerja saya tidak bisa. Malam hari dilarang keluar oleh Kak Fadil," ungkap Ivana menjelaskan batasannya. "Iya, terserah kamu saja, Van," jawabnya sambil tersenyum hangat. Pria itu mengerti dengan kondisi Ivana yang selalu dalam pengawasan kakaknya. "Saya harus pulang sekarang, Pak," Ivana berkata sambil membuka pintu mobilnya. Randy tersenyum puas saat melangkah ke arah mobilnya. Hari ini sepertinya Dewi Fortuna berpihak kepadanya. Dia sukses membuat Ivana dan kakaknya tak berdaya. Sebuah kemenangan telak baginya. Bisa makan berdua dengan Ivana adalah langkah awal baginya untuk bisa lebih dekat lagi dengan gadis itu. Jika perlu, hari itu juga dia dan Ivana sudah terikat suatu hubungan lebih dari sekedar teman.
Ivana masuk ke dalam rumah dengan wajah cemberut. Dia meletakkan barang belanjaannya di ruang tengah. Mika dan Fadil yang duduk di sofa menatapnya dengan alis bertaut. "Sayang, tadi kamu kirim uang belanja ke Ivana enggak?" tanya Fadil pada istrinya, curiga dengan ekspresi wajah Ivana saat ini. "Iya, aku kirim kok. Bahkan aku mengirimnya banyak. Tidak mungkin uangnya kurang," saut Mika bingung. "Kak, tadi di kasir Pak Randy yang bayarin ini semua," keluh Ivana sambil menunjuk ke arah kantong belanja. "Apa?" seru Fadil dan Mika bersamaan, terkejut bercampur heran. "Masa sih, Van? Padahal kakak kan sudah kirim uangnya," tanya Mika lagi, mencoba memahami situasi. "Kartu debitku sudah expired 3 hari yang lalu, Kak. Aku nggak punya uang cash untuk membayar barang belanjaan. Kebetulan ada Pak Randy di belakangku, jadi dia membantu membayar semua ini," tutur Ivana menjelaskan. Mika menoleh pada suaminya. "Mas, sebaiknya kamu bayar ke Pak Randy. Nggak enak, sudah 2 kali dia membayar barang belanjaan kita." "Nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, uangnya lebih banyak dibanding kita," saut Fadil, seraya memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu merasa terbebani. Dia tahu bahwa ini adalah salah satu trik yang dimainkan oleh Randy untuk memikat hati adiknya. "Tapi Mas, walaupun," ucapan Mika menggantung, dia tak ingin salah bicara. "Walaupun apa, Kak?" tanya Ivana penasaran, menatap lekat kakak iparnya seolah menuntut sebuah jawaban. "Walaupun," Mika berpikir sejenak, "walaupun Pak Randy lebih kaya dari kita, tetap aja yang namanya hutang itu harus dibayar," sahutnya. Dia menghela nafas karena bisa melanjutkan ucapannya tanpa memberitahukan yang sebenarnya. Wanita itu sudah diceritakan semuanya oleh Fadil, mulai dari kejadian di dalam mobil hingga pertemuan di coffee shop tadi siang. "Kak, aku mau mandi dulu," pamitnya sambil berlalu menuju kamarnya. Hari Minggu yang cerah, jam 7 pagi, Randy mencoba menghubungi Ivana melalui sambungan telepon. Detak jantungnya sedikit berdebar, ingin memastikan gadis itu ingat ada akan janji mereka untuk makan berdua, sesuai harapan Ivana waktu itu, yang bersedia makan bersama saat weekend. Di sisi lain, Ivana yang saat ini sedang duduk santai di ruang tengah, terkejut mendapat telepon dari Randy. Gadis itu langsung menjauh dan sedikit berlari menuju kamar agar percakapannya tak terdengar oleh Fadil yang juga sedang berada di sana. Sesampainya di kamar, dia duduk di tepi ranjang, menarik nafas sejenak sebelum menjawab telepon. "Assalamualaikum," sapa Ivana dengan suara yang mencoba terdengar tenang. "Waalaikumsalam Ivana, saya ganggu kamu ya?" tanya Randy karena Ivana sedikit lambat menerima sambungan teleponnya. Enggak Pak, ada apa ya?" "Ivana, kamu masih ingat hari ini kita janjian makan bersama kan?" "Oh iya Pak, di mana Pak Randy ingin makan? Bagaimana kalau di restoran dekat pantai? Saya rindu melihat laut." "Itu kan jauh Pak," balas Ivana dengan ragu. "Sekalian refreshing Van, sudah lama saya tidak menikmati suasana pantai. Gimana, mau tidak?" Ada jeda sejenak sebelum Ivana menjawab dengan nada suara yang ragu. "Iya deh Pak. Van, nanti saya jemput atau bagaimana?" tanya Randy lagi penuh harap. "Mending kita berangkat dengan mobil masing-masing saja Pak." "Ya sudah, nanti jam 10 saya tunggu di tempat cuci mobil dekat rumah kakak kamu." Suara di ujung telepon itu serius. "Iya Pak." Ketika sambungan telepon terputus, Ivana langsung menekan nomor siren. Jantungnya berdegup, berharap anak kecil itu bisa menemaninya sehingga dia tidak akan terlalu canggung saat berduaan dengan Randy. "Assalamualaikum Tante," sapa Siren ceria dari seberang telepon. "Siren, hari ini kamu mau menemani Tante jalan-jalan gak?" "Maaf Tante, hari ini aku sudah ada janji pada Mama akan berkunjung ke panti asuhan," tolak Siren, suaranya penuh penyesalan. Ivana menelan kekecewaan. "Ya Siren," suaranya terdengar memelas. "Minggu depan saja ya Tante, aku benar-benar ingin pergi ke panti. Sudah sebulan ini aku tidak ke sana," lanjut Siren lembut.
Atau tante ikut aku saja ke panti bagaimana? Tante nggak bisa, nanti kapan-kapan tante ke sana, saut Ivana lirih, tidak bersemangat. Tak lama, waktu menunjukkan hampir pukul 10 pagi. Ivana keluar dari kamarnya, berpakaian rapi dan hanya mengaplikasikan make up sederhana. Dia berjalan ke tepi kolam renang, di mana Mika dan kakaknya sedang asyik mengobrol. Kamu mau kemana, Van? Tanya Mika penasaran. Aku mau jalan dulu sebentar, Kak, jawab Ivana, berusaha menutupi kegelisahan hatinya. Kemana? Desak Fadil. Alisnya terangkat menunjukkan rasa ingin tahu. Mau jalan-jalan dengan teman kantor, sekaligus makan siang, saut Ivana, seraya mencium punggung tangan kakak dan kakak iparnya. Gadis itu buru-buru pergi, tak ingin Fadil bertanya terlalu banyak padanya. Di sebuah tempat pencucian mobil tak jauh dari rumah Mika, Randy telah menanti Ivana sejak 15 menit yang lalu. Pria itu tampak resah, matanya berkali-kali melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Begitu sebuah mobil kuning berhenti tepat di sisi jalan dengan car wash, Randy langsung beranjak berdiri dan dengan langkah pasti menghampiri mobil tersebut. Ivana segera menurunkan kaca mobil bagian kiri. Randy dengan tubuh sedikit membungkuk berbicara pada Ivana. Van, biar saya yang bawa mobil kamu. Mobil bapak di mana? Tanya Ivana, alisnya berkerut. Itu sedang dicuci, jawab Randy sambil menunjuk ke arah mobil yang tengah diselimuti busa sabun. Ivana menghela nafas panjang, kecewa karena harus satu mobil dengan Randy. Padahal dari awal dia sudah bilang pada pria itu untuk berangkat dengan mobil masing-masing. Tak ada pilihan lain. Gadis itu terpaksa keluar dari mobilnya untuk berpindah ke kursi penumpang karena Randy ingin mengambil alih kemudi. Sebelum berangkat, Randy terlebih dahulu memastikan Ivana sudah mengenakan sabuk pengaman. Tak lama kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Randy langsung melaju menuju pantai. Suasana mobil terasa hening. Sikap Ivana masih sama seperti malam itu, tidak banyak bicara. Van, kapan kamu terakhir pergi ke pantai? Randy mencoba memecah keheningan dengan pertanyaan itu. Ivana berusaha mengingat-ingat, matanya terpejam sejenak. Sekitar 1 tahun yang lalu, jawabnya pelan. Oh ya, dengan siapa kamu pergi waktu itu? Tanya Randy penasaran. Pria itu menebak, pasti Ivana pergi ke pantai dengan kekasih, dengan Kak Fadil dan istrinya. Oh, saya kira kamu pergi dengan pacar. Di sudut bibir Ivana terselip senyum yang pahit. Saya belum pernah pacaran, Pak. Masa sih? Randy tampak terkejut, tidak percaya bahwa gadis cantik yang duduk di sebelahnya belum pernah menjalin hubungan asmara. Untuk apa juga saya berbohong, Pak? Balas Ivana, mencoba menyembunyikan rasa canggung yang menyusul. Dalam hati, Randy tersenyum mendengar pengakuan Ivana yang belum pernah pacaran. Saya bukannya tidak percaya, cuma heran saja. Gadis secantik kamu belum pernah memiliki pacar. Randy sudah mulai berani melancarkan pujiannya pada Ivana. Mendengar itu, pipi Ivana langsung bersemu merah. Gadis itu mengalihkan pandangan ke jendela samping, menatap ke arah luar tanpa fokus, berusaha mengalihkan rasa gugup yang mendadak menderanya. Melihat tidak ada respon dari Ivana, Randy kembali melancarkan pertanyaan. Van, kenapa sih kamu dari dulu tidak mau pacaran? Kalimat itu terdengar lebih menggali dari sebelumnya. Ivana berbisik dalam hati, Pak Randy ini kenapa sih? Pertanyaannya makin lama makin menjurus ke hal yang sangat pribadi. Ivana menghela nafas kesal, namun tetap menjaga nada suaranya agar tetap sopan. Dari zaman sekolah dan kuliah saya memang tidak ingin pacaran, Pak.
karena saya memang belum ingin menikah saat itu. Menurut saya, pacaran saat itu hanya membuang waktu dan energi saja karena tidak ada tujuannya. Jadi maksudnya kamu mau pacaran kalau itu langsung menuju pernikahan? Randy menoleh sebentar ke arah Ivana, lalu pandangannya kembali menatap jalanan. Nggak mesti langsung nikah, Pak. Butuh waktu juga untuk saling mengenal pribadi masing-masing. Kecuali kalau pacarannya sama sahabat sendiri, bisa aja langsung nikah. Kan sudah tahu gimana karakternya, jawab Ivana sambil menatap lurus pada jalanan yang ada di depan. Obrolan keduanya terhenti saat Randy membelokkan mobil ke halaman toko roti. Pria itu ingin membeli camilan untuk menemani perjalanan mereka. Mau ikut ke dalam gak, Van? Tanya Randy sambil melepas sabuk pengaman. Iya, Pak, jawab Ivana membuka pintu mobil dan melangkah mengikuti Randy. Saat membuka pintu toko, aroma kue yang khas menyapa indera penciuman mereka. Randy segera mengambil nampan, lalu menyodorkan penjepit kue pada Ivana. Pakai ini saja, Van, katanya menunjuk nampan di tangannya. Berdua mereka melangkah mendekati rak kue yang tersusun rapi. Bapak mau yang mana? Tanya Ivana bersiap mengambil kue yang akan ditunjuk oleh pria tampan yang berada di sampingnya. Randy kemudian menunjuk beberapa kue dan Ivana segera mengambilnya, meletakkan di nampan yang dipegang Randy. Keduanya kembali masuk ke dalam mobil, bersiap melanjutkan perjalanan. Randy yang ingin menyerahkan kotak kue pada Ivana keheranan melihat gadis itu yang tampak sibuk membuka dan menutup laci dashboard. Van, kamu sedang mencari apa sih? Randy penasaran. Kabel charger, saut Ivana. Pasti Kak Fadil yang mengambilnya. Keluhnya, sudah hampir habis ya baterai ponsel kamu. Iya Pak, sisa 10%. Mau kita mampir beli kabel charger dulu? Tanya Randy mau menawarkan solusi. Ivana menggeleng lemah. Nggak usah Pak, tolak Ivana. Dia tidak ingin merepotkan Randy. Lagi pula kalau terlalu sering berhenti, kapan sampainya batinya? Tepat di pukul 12 siang, Randy mengarahkan mobil menuju halaman restoran yang berada dekat dengan pantai. Keduanya segera turun dan masuk ke tempat itu, mencari tempat duduk di dekat jendela yang menghadap ke pantai, menawarkan pemandangan laut. Van, apa kamu sudah pernah ke sini sebelumnya? Tanya Randy saat mereka menunggu makanan disiapkan. Gadis cantik itu menggeleng pelan. Belum pernah Pak. Suara Ivana menyimpan rasa keingintahuan yang mendalam. Mata berbinar menatap keindahan sekitar yang baru pertama kali dia jelajahi. Usai menikmati makan siang bersama Ivana dan Randy, melangkah ringan menuju pantai yang berkilau di bawah sinar matahari. Dari dalam tasnya, Ivana mengambil kacamata hitam dan segera memakainya. Cahaya terik matahari membuat pesisir itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Pak Randy tidak membawa kacamata? Tanya Ivana memandang pria berhidung mancung itu dari arah samping. Kacamata saya ketinggalan di mobil. Keduanya kemudian duduk di kursi yang disekat oleh sebuah meja kecil yang mana ada payung besar di atasnya menaungi mereka dari terik matahari. Di atas meja 2 buah kelapa muda terhidang lengkap dengan sedotan yang menyembul keluar. Ivana sesekali menyesap segarnya air kelapa sambil menikmati hembusan angin pantai. Van, kamu tahu nggak kenapa saya ajak ke sini? Katanya Bapak waktu itu ingin ke pantai karena sudah lama tidak melihat laut. Selain itu Bapak meminta saya bayar hutang dengan cara mentraktir makan. Tapi kenapa tadi Bapak melarang saya membayar bilnya? Ivana
terlihat bingung. Randy tersenyum nakal, matanya menatap lekat wajah Ivana. Supaya hutang kamu gak lunas-lunas, Van. Dia lalu menambahkan, Van, apa kamu gak merasa heran kenapa akhir-akhir ini saya sering bersama kamu? Kita kan memang sering ketemu secara nggak sengaja, Pak. Hanya hari ini saja kita sengaja bertemu, saut gadis itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah laut. Karena dari tadi Randy selalu memandang wajahnya. Randy menatap Ivana dengan pandangan yang penuh arti sebelum akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya. Van, sudah lama saya menyimpan rasa suka sama kamu. Perasaan ragu dan insecure seringkali menghantui tiap hari ini. Saya harus terbuka sama kamu, mengungkapkan semua yang saya rasakan, supaya tidak menjadi beban di hati, ujarnya sambil perlahan meraih tangan Ivana yang terletak di atas meja. Ivana terkejut, refleks ingin menarik tangannya, tapi Randy masih memegang erat tangan itu. Van, kamu mau gak jadi istri saya? Tanya Randy dengan nada serius. Ivana kaget dan bingung. Bapak kenapa tiba-tiba ngomong seperti itu? Randy menatap Ivana dengan tatapan yang dalam. Kacamata hitam yang sudah Ivana letakkan di atas kepalanya membuat manik mata mereka saling bertemu. Van, saya serius sama kamu. Saat ini saya sudah tidak terikat hubungan apa-apa dengan wanita lain. Saya sudah resmi bercerai. Randy berusaha meyakinkan Ivana dengan menjelaskan statusnya saat ini. Ivana tertegun, tak mampu menjawab pertanyaan Randy yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Van, saya tahu kalau pertanyaan cinta ini terlalu mendadak buat kamu. Jika kamu ingin kita pacaran dulu untuk mengenal karakter masing-masing, saya tidak masalah. Yang penting kamu mau menerima cinta saya. Jujur, dalam hati Ivana merasa nyaman berada di dekat Randy. Pria itu selalu ada di saat dia kesusahan. Bahkan dia menemukan sosok Fadil di dalam diri pria yang duduk di seberangnya. Di saat seperti ini, Ivana teringat dengan Alea. Masih terekam jelas di ingatannya saat Alea berkata bahwa menikah dengan pria yang terpaut usia jauh di atas itu akan memberikan rasa nyaman, bisa melindungi dan membimbing. Ivana menyadari dirinya kadang masih bersifat kekanak-kanakan. Perlu seorang pria dewasa yang mampu memahaminya seperti kakaknya. Gimana, Van? Mau nggak? Tanya Randy dengan tidak sabaran karena dari tadi Ivana hanya diam, tak menjawab pertanyaannya. Van, meskipun usia kita terpaut jauh, tapi saya bisa mengimbangi kamu yang masih muda. Mengimbangi apa, Pak? Tanya Ivana dengan alis yang bertaut, menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian. Randy menggaruk belakang kepalanya, mencari kata-kata yang tepat. Mengimbangi semuanya dalam berbagai macam hal. Tapi nggak butuh nikah cepat kan, Pak? Ivana bertanya, masih menimbang-nimbang ingin menerima pria itu.